Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Wajah-wajah yang bercahaya, cahaya lampu terlalu terang. Mudah-mudahan kita yang hadir di pagi hari ini mendapatkan cucuran daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua tergolong hamba yang diridai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, yang saya hormati dan saya muliakan, para ustadz, para alim ulama, para kiai, para ustazah, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir, wabil khusus kepada pengurus Yayasan Darul Hikmah sekaligus Ketua DKM Masjid Al-Hikmah beserta jajaran, dan seluruh hadirin hadirat yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semua yang hadir di pagi hari ini. Karena waktu kita singkat, apalagi hidup kita lebih singkat lagi. Jadi saya ingin membahas seputar dunia. Dunia kita ini sementara. Jadi kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dunia ini kalau kita ngejar dunia, kapan dunia ngejar kita? Kita bangun tidur mikirin dunia, mau tidur lagi kita mikirin dunia. Kapan kita punya waktu untuk ibadah, untuk introspeksi diri, muhasabah, introspeksi diri kita, apalagi kita di akhir tahun ini. Umur kita bertambah, usia kita bertambah. Bukan kita makin kuat, tapi makin melemah. Dengan bertambahnya usia, itu melemah kita. Terakhir kali kita baca Quran kapan? Terakhir kali kita sholat malam kapan? Sholat tahajud. Terakhir kali puasa sunnah kapan? Terakhir kali kita beramal soleh. Terakhir kali kita cium kaki orang tua, bukan tangan orang tua. Terakhir kali minta doa dari orang tua. Terakhir kali meminta maaf kepada anak yang kita sering lalaikan. Tugas kita sebagai orang tua. Dan banyak hal yang lain. Kita ngejar dunia sebanyak-banyaknya. Kita punya harta yang berlimpah, tanah yang luas. Tapi pada saat kita meninggal dunia, dunia cuma kasih 2 meter doang. Anda punya hektaran tanah, tapi cuma dikasih 2 meter. Subhanallah, harta yang kita tinggalkan bisa jadi rebutan. Saling membunuh, saling menghujat, saling menjatuhkan, itu demi harta. Padahal dunia ini belum tentu kita selamat darinya. Kita ngejar dunia sebanyak-banyaknya, umur dunia lebih panjang dari umur kita. Maka perlu kita introspeksi diri. Perlu kita mendekat dengan Allah, mendekat dengan Al-Quran, mendekat dengan agama. Kemarin pas Covid, banyak sekali orang yang hilang di antara kita. Mereka sehat walafiat, tapi dalam hitungan hari, hitungan detik, subhanallah, mereka menghadap Allah. Mereka sudah di bawah tanah. Mereka bawa amalan baik dan buruk. Mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka bawa, baik maupun buruk.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kebaikan sekecil apapun, sebesar dzarrah, seperti semut kecil, subhanallah, itu akan kita dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang menentukan hidup kita seperti apa. Maka di tengah-tengah kesibukan kita disibukkan oleh dunia, kita perlu berkhalwat. Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Karena kok nggak ada suara gitu ya, sepi gitu ya. Kurang tahu ini lagi menyimak, apalagi ngantuk, apalagi khusyuk, apalagi terpesona, ya nggak tahu deh. Ya. Jadi nenek-nenek di Jogja, saya lagi ngisi kajian, beliau duduk di depan sambil gini. Selama kajian itu beliau masya Allah khusyuk. Saya pikir, saya lihat kanan, lihat kiri, dia masih lihat ke saya terus gini, tapi tersenyum terus, masya Allah. Akhirnya selesai kajian, saya nanya beliau, nenek kan di depan dari tadi fokus, tadi apa yang saya sampaikan biar akan kasih hadiah? Kata beliau, saya nggak mikirin apa yang disampaikan. Syekhnya masya Allah masih muda dan ganteng lagi. Waduh, astagfirullah. Wah, nenek-nenek cari berondong. Kayak ibu-ibu di daerah Bekasi selesai acara Isra Mi'raj, mereka ada 2 ibu-ibu atau 3 hamil besar, hamil tua gitu ya, sudah usia kandungan mungkin 7-8 bulan gitu. Mereka datang bawa air botol aqua masing-masing. Dia bilang, Syekh doain air ini biar anak saya mirip Syekh. Waduh, gimana caranya? Saya bilang, Bu, jangan, mirip bapaknya aja. Kalau anak ibu bapaknya pesek, keluarnya mancung, repot. Itu tuduhan besar ini ke saya ya. Aku yang kena azab langsung ya. Saya berdoa, saya pegang airnya, saya bilang, ya Allah, biar anak mirip bapaknya, jangan mirip saya ya Allah. Oh, bahaya kalau anaknya mirip. Wah, saya dituduh saya macam-macam lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu berkhalwat. Apa itu khalwat? Perlu kita menyendiri, menjauhi daripada kerumunan. Kita sendiri dengar istilah khalwat. Berkhalwat itu para salaf dulu, para ulama tasawuf, sufi. Mereka ini melakukan yang namanya khalwat, menyendiri, masuk hutan atau di gua atau di mana, atau di tempat-tempat mereka masing-masing. Itu mereka berkhalwat, menyendiri, nggak mau ikut campur dengan banyak orang. Berkhalwat itu kita menyendiri, kenapa? Biar membersihkan hati, menjernihkan pikiran. Karena sering bertemu dengan orang itu musibah besar. Ya sering ngomongin orang lah minimal. Tadi pagi lihat fulan di kajian, kok gitu? Lihat fulana. Jadi kita yang bahas itu adalah bicara orang, nggak pernah bicara tentang diri. Kita sering melihat aib orang, tapi nggak pernah melihat aib diri sendiri. Kita sering menasihati orang, tapi tidak pernah mau menerima nasihat atau menasihati diri kita sendiri. Berkhalwat dengan Allah artinya bercinta dengan Allah. Pernah nggak kita masuk ruangan khusus tengah malam jam 2, jam 3 duduk, nggak usah apa-apa, cuma dalam keadaan duduk muhasabah, introspeksi diri kita. Kita ingat dosa dan kesalahan minimal untuk hari ini, minimal untuk kemarin, minimal untuk kemarinnya lagi. Kira-kira sebelum tidur pernah gak introspeksi diri kita? Subhanallah. Ada sahabat masuk surga gara-gara amalan itu. Nabi lagi berkumpul bersama sahabat, kata Nabi sebentar lagi ada ahli surga masuk. Sahabat bingung, siapa ahli surga? Ada di sini Abu Bakar ada, Umar ada, Ali ada, Uthman ada, ini ada. Loh, siapa dia? Ternyata mereka melihat orang yang mereka gak begitu populer, gak begitu terkenal, masuk, jenggotnya masih netes gitu dari air wudunya, bawa baju sepatunya, dia duduk,
sandalnya dibawa duduk. Akhirnya sahabat gak ada yang tahu siapa dia. Dia bubar dari majelis Nabi. Esok lagi Nabi bilang ada ahli surga masuk. Loh, sahabat bingung, siapa? Orang yang kemarin. Sampai 3 kali. Akhirnya anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, beliau terkejut, ini siapa? Kok amalannya apa sampai masih hidup di dunia udah dikatakan masuk surga? Kata Abdullah bin Umar, saya harus ngecek ini kenapa. Halo? Jadi Abdullah bin Umar itu keluar ngejar tuh orang, selesai bubar majelis Nabi, dia bilang, fulan aku punya masalah dengan ayah, boleh nggak nginap di rumahmu malam ini? Oh bolehlah. Anaknya Umar bin Khattab, sahabat terkenal, langsung menjamu beliau. Kata Abdullah bin Umar, beliau aku cuma, katanya apa? Aku tidur. Aku nggak tidur, tapi cuma perhatiin tuh orang, amalan apa yang dia kerjakan malam hari sehingga orang lain tidak tahu. Kata beliau, bangun sholat malam enggak, tahajud juga enggak, baca Quran juga enggak. Lah, masuk surga dari mana nih orang? Dia cuma apa? Kalau balik badan zikir. Ya, kalau balik ke kanan, dari kanan ke kiri, ke kiri kanan, gitu aja. Yang biasa kalau kita astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar gitu. Akhirnya sampai subuh dia nggak bangun tahajud, nggak apa. Loh, habis subuh kata Abdullah bin Umar, wahai fulan, aku gak punya masalah dengan ayah, tapi aku penasaran, kata Nabi kamu ahli surga. Aku penasaran dengan amalanmu. Amalan apa sih sampai kamu masuk surga? Aku nggak lihat kamu sholat tahajud, aku nggak lihat kamu bangun sholat tahajud, sholat malam atau baca Quran tengah malam, nggak ada. Terus amalan apa yang kau punya? Apa kata beliau? Aku ini nggak punya amalan-amalan sebesar, cuma ya punya kebiasaan aja sebelum tidur. Kebiasaannya apa? Sebelum tidur dia memaafkan semua orang yang telah melukai beliau, menzalimi beliau hari itu. Subhanallah. Berarti apa? Dia memaafkan semua orang. Ya Allah, hari ini ada orang yang menzalimi saya, yang menghina saya, mengecilkan saya, meremehkan saya maafkan mereka karena Engkau ya Allah. Amalan begitu, bersihkan hatinya aja, ya. Nggak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada hasud, dibersihkan hatinya, subhanallah, menjadi penghuni surga ya Allah. Tapi kadang-kadang hati kita ini, maaf, kita seumur hidup sejak lahir, ya mungkin di sini usia 60, 70 ada nih, lebih 70 ada lagi, ya, masya Allah. Antum 20 tahun, enggak 20 tahun dari 50 tahun yang lalu. Semoga sehat semua insya Allah. Jadi kita sejak lahir sampai sekarang muslim, dari turunan kita muslim, orang tua muslim, nenek moyang muslim. Tapi sampai detik ini, sampai saat ini udah umur 60, 70, 80 belum pernah mimpi Nabi. Kenapa? Jangan-jangan Nabi nggak mau hadir di dalam mimpi. Hati kita ini belum beres, masih kotor, masih ada iri, masih ada dengki, masih ada hasud. Loh, kenapa Nabi nggak datang? Dalam mimpi aja belum hadir, gimana dalam dunia nyata di akhirat? Kita minta syafaat. Kita pengikut Nabi, ngaku pengikut Nabi, cinta Nabi, rindu Nabi, tapi Nabi mencintai kita enggak? Nabi rindu kita enggak? Belum tentu. Pesawat itu mendarat kalau landasan sudah siap. Tapi kalau landasan tidak siap, pesawat nggak bakalan mendarat. Begitu kalau hati belum siap, Nabi tidak bakalan hadir di dalam mimpi kita. Sekalipun kita mandang wajah Nabi di dalam mimpi aja belum pernah dikasih sama Allah. Kenapa? Jangan-jangan Nabi lagi kesal sama kita, atau Nabi tidak mengaku kita umatnya, atau perilaku kita jauh daripada akhlak Islam. Betul? Maka perlu kita untuk membersihkan hati, berkhalwat dengan Allah. Berkhalwat dengan Allah itu tidak perlu menentukan waktu kapan bertemu dengan Allah. Berkhalwat. Kalau kita ingin berjumpa dengan orang, pejabat, pengusaha, halo? Kalau kita ingin berjumpa dengan pejabat, pengusaha, kita pasti telepon dulu, ngatur waktu dulu, betul nggak? Pak, saya mau ke rumah Bapak, kira-kira hari apa Bapak kosong, jam berapa Pak, di mana kira-kira kita ketemu. Kalau sama Allah tidak, ini makhluk yang mengaturmu, Anda yang mengatur Allah, subhanallah. Mengatur Allah dalam arti mengatur waktu berjumpa dengan Allah. Anda yang menentukan kapan jumpa dengan Allah, jam berapa jumpa dengan Allah, di mana lokasinya. Tidak perlu harus mengatur, ya Rab nanti malam jam 2 saya mau bangun tahajud, nggak ada. Mau bangun kapanpun, mau berjumpa dengan Allah kapanpun, Allah welcome, silakan, ahlan. Ayo, mau kapan ketemu saya, aku siap melayanimu. Subhanallah.
Anda yang semua waktu terbuka untukmu dan Anda yang menentukan, Anda yang mengatur. Pernah nggak kita mau bangun tahajud sebelum tidur, ya Rabb, nanti saya bangun jam 3, saya mau ada urusan? Tak ada. Kita bangun, zikir langsung, ambil wudhu. Tiba-tiba mendadak kita bangun mau bawa air kecil, jam 2 kita bangun, kemudian kita ambil wudhu, langsung berjumpa dengan Allah, bercerita dengan Allah, curhat di hadapan Allah. Salat malam atau salat tahajud atau zikir atau istighfar, itu semua waktu terbuka untuk kita. Itulah manfaatnya kita berkhalwat dengan Allah. Yang kedua, tidak perlu pada saat Anda berkhalwat dengan Allah, sedang bermunajat dengan Allah, tidak perlu meminta maaf apabila pertemuan Anda dengan Allah itu lama. Niat Anda, cuma salat tahajud itu 1 jam, ternyata perpanjang sampai jadi 2 jam. Gak usah meminta maaf. Kalau Anda diatur makhluk, pejabat, pengusaha dan lain, bertemu dengan Anda, kemudian Anda minta waktu setengah jam, Pak, ternyata memakan waktu sampai 40 menit, 1 jam, 2 jam, Anda minta maaf Pak, telah mengganggu Anda. Kalau sama Allah tidak perlu minta maaf, karena Allah senang kalau perjumpaan kita dengannya itu makin lama. Maka itulah keberkahan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah malu, gak usah takut, gak usah minta maaf pada saat perjumpaan Anda dengan Allah itu lebih panjang dari apa yang Anda inginkan. Karena Allah senang dengan munajat kita. Allah senang dengan hamba yang mengelar sajadah tengah malam, kemudian dia bercinta dengan Allah, berdoa, bermunajat kepada Allah. Pada saat Anda berkhalwat dengan Allah, tidak perlu meminta maaf karena itu persoalan yang Anda minta kemarinnya lagi, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, sejak setahun Anda minta itu terus. Kalau kita jumpa dengan orang minta itu lagi, bosan dia, malas. Bapak nggak ada yang lain, nggak ada cerita lain. Begitu. Tapi kalau sama Allah, Allah senang dengan hamba yang meminta-minta kepadanya. Bahkan Allah marah kalau kita tidak meminta kepadanya. Kalau kita minta sama manusia, dia marah. Tapi kalau sama Allah, Allah bahagia, Allah senang. Maaf, Anda minta bangun tidur hampir sebulan penuh. Setiap malam minta keturunan, minta jodoh, minta pekerjaan, minta dilancarkan rezekinya, minta. Loh, sudah sebulan minta itu lagi. Nggak usah malu, nggak usah bosan. Karena Allah tidak pernah malu, tidak pernah bosan, tidak pernah marah apabila hamba itu meminta persoalan yang sama setiap malam. Berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu mempersiapkan bahasa-bahasa yang tersusun rapi. Kayak kita kalau kirim surat ke RT, RW atau pejabat, ada bahasa-bahasa yang terhormat ini, sama Allah tidak perlu. Dari hati langsung, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan kepada Allah. Datang ke Ka'bah, bawa buku tebal begini, pelepotan bacanya, nggak tahu itu maknanya apa. Enggak, tinggalkan tuh buku, baca dari hati. Anda kesini bayar mahal, untuk apa datang di depan Ka'bah? Sampai puluhan juta Anda bayar, terus Anda datang di depan Ka'bah, yang terjadi Anda lagi baca buku, nggak paham maknanya, nggak paham artinya. Tapi Allah ingin hamba itu meminta, tuangkan persoalan yang ada dalam hati kita. Kesini ngapain sih jauh-jauh? Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Loh, bahasa Jawa juga boleh, bahasa jin juga boleh. Apalagi bahasa Jawa. Kenapa? Ya kan Allah yang tahu. Allah yang menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Betul? Allah mempersilahkan, welcome wahai hamba, mau minta apa? Jangan kira malaikat di sana nggak bisa bahasa Indonesia. Orang pedagang-pedagang aja pada pinter bahasa Indonesia. Sampai ada yang bisa bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa Jawa, pinter mereka, jangan salah. Apalagi malaikat yang lebih hebat, makhluk mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani hamba dengan beban yang tidak sanggup dia kerjakan. Minta kepada Allah. Maaf, punya hajat sama Allah, mau sujud, mau berdoa, tapi nggak bisa bahasa Arab. Masa harus nikah sama orang Arab dulu biar pintar bahasa Arab? Ya, nggak perlu. Onta di Arab besar, lahir gede di Arab, nggak bisa bahasa Arab sampai sekarang. Kalau kita mau minta sama Allah, kata ulama, dalam sujud kalau mau pakai bahasa Indonesia karena darurat, karena ketidakkemampuan Anda bisa bahasa Arab atau baca doa dari Al-Quran atau hadis,
Silahkan minta kepada Allah. Loh, Allah kan yang mempersilahkan. Hamba itu silahkan, apa yang kau minta aku akan penuhi. Karena kita tidak bukan bahasa asli kita itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala senang dengan permintaan hamba-hambanya yang beriman. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, pada saat kita berkhalwah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak usah malu, tidak usah segan pada saat Anda lagi berdoa atau lagi sujud, ternyata Anda meneteskan air mata. Ya Allah, kenapa? Lagi sujud, pas berdoa meneteskan air mata, atau lagi berdoa kemudian Anda terharu sampai menangis. Tidak usah malu, karena Allah senang dengan air mata kita ini. Tapi kalau Anda menangis di hadapan Allah, itu sebuah kekuatan. Beda kalau kita meneteskan air mata di hadapan manusia, sebuah kelemahan. Pada saat kita meminta kepada manusia, kemudian dia tidak mau beri, kemudian kita nangis karena terasa berat oleh hati. Aku, Pak, minta tolong Pak, aku mau pinjam buat istri operasi atau orang tua atau apa. Sampai saking beratnya di hati kita, sampai kita meneteskan air mata. Sudah berkali-kali minta. Itu di hadapan manusia Anda meneteskan air mata, sebuah kelemahan, penghinaan. Tapi kalau Anda meneteskan air mata di hadapan Allah, sebuah kekuatan, sebuah kemuliaan. Bahkan air mata yang netes itu, air mata itu ringan, tidak berat, tapi bisa meringankan beban-beban yang berat. Air mata itu bisa menjadi simbol kesedihan atau kebahagiaan atau cinta dan rindu. Air mata itu tidak berat, tapi bisa meringankan beban-beban yang terasa di dalam hati itu berat. Coba kalau kita lagi nangis gitu, kayak terasa lega gitu hati kita. Maka pada saat kita di hadapan Allah, meneteskan air mata itu bagus. Maka Nabi bilang, illam tabku fatabakau. Kalau kamu tidak bisa nangis, pura-pura menangis di hadapan Allah. Anak kalau meminta sesuatu kepada orang tua tidak mau memberi, lama-lama dia benar gak? Tangisannya jelek lagi. Itu apaan lo? Kayak buaya darat. Gitu. Abang kasih ya. Loh, ini anak pura-pura nangis, akhirnya ujung-ujungnya orang tuanya kasih. Gimana dengan Allah? Kata Nabi, illam tabku fatabakau. Kalau kalian tidak bisa menangis, wallah kadang-kadang hati ini lebih keras dari batu. Kadang-kadang udah berbulan-bulan, bertahun-tahun gak menangis karena takut sama Allah. Tahu, ya Allah, kalau engkau cabut nyawa saya, aku belum taubat, aku belum mendekat, aku belum ke masjid, loh, kadang-kadang air mata itu susah keluar, susah. Saya pertama kali ziarah makam Rasulullah, pertama kali, bayangkan Anda ini Nabi, bukan orang biasa. Saya kalau di depan pejabat itu masa bodoh. Kalau saya biasa aja, benar. Kalau di depan pejabat itu biasa aja, cuek malah. Anda gak begitu tertarik ketemu mereka, beneran. Tapi kalau ketemu dengan orang soleh, itu hati luar biasa, itu deg-degan. Orang ahli ibadah, dicintai Allah, apalagi di depan makam Nabi. Sebelum saya ke makam Nabi, saya sudah bersiapkan doa, bersiapkan kata-kata cinta, kata rindu, ungkapan-ungkapan yang sudah terpendam dalam hati, ingin saya tuangkan. Ya Rasulullah, aku rindu, aku cinta, aku apa. Sampai aku berpikir, ya Allah, nanti ke depan makam Nabi nangis gak ya? Tapi subhanallah, pada saat di depan makam Nabi hilang air mata. Atau kemana itu? Subhanallah, kata-kata yang saya sudah simpan, sudah bersiapkan, itu ternyata gak keluar juga. Apa jangan-jangan kerasnya hati saya, atau jauhnya saya, atau kenapa? Itu yang harus kita segera obati, harus kita perbaiki. Mumpung kita di akhir tahun, muhasabah diri kita. Maka pada saat Anda di hadapan Allah menangis, itu sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Pada saat Anda berkhalwat dengan Allah, mengakui dosa, jangan takut dengan akibatnya. Kalau kita datang ke kantor polisi, halo? Kalau kita datang ke kantor polisi, ngaku di depan polisi, Pak, aku telah membunuh fulan. Bahaya enggak? Bahaya, kenapa? Kena hukuman, betul? Maka pengakuan dosa di hadapan makhluk, hati-hati, karena nanti ada akibatnya, ada tanggung jawabnya. Tapi kalau Anda di depan Allah mengaku dosa, jangan takut dengan akibat, karena Allah Maha Pengampun.
Betul? Ada doa yang sering kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Itu dia. Wa abu'u bi dzambi, ya Allah saya mengakui dosa-dosa saya. Faghfirli, ampuni saya. Maka kalau Anda di hadapan Allah, enggak usah takut, enggak usah malu, enggak usah takut dengan apa. Anda kalau sudah mengaku dosa, jangan takut. Ya Rabb, kemarin aku nipu orang. Ya Allah, aku ngomongin orang. Ya, lirik kanan kiri. Enggak usah takut. Allah senang dengan hamba yang mengaku dosanya, mengakui kesalahannya, mengakui kekhilafannya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat Anda berkhalwat di hadapan Allah, Anda sudah bergelar sajadah, sudah doa, sudah salat, sudah nangis, sudah ungkapkan apa yang Anda inginkan, kemudian Anda tutup rapat, rapikan sajadah lagi, kemudian Anda pergi, terusin kehidupanmu, melanjutkan kehidupan perjalanan kita. Anda sudah tuangkan persoalanmu di hadapan Allah, kemudian Anda letakkan di depan pintunya Allah, maka jangan khawatir, jangan ketakutan, nanti Allah yang akan ngurus. Ya, Allah yang akan ngurus dan Allah berikan yang terbaik untukmu. Karena Allah punya hikmah yang luas, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hamba-hamba yang beriman apa? Bukan apa yang dia inginkan. Allah tidak kasih kita apa yang kita inginkan, ya, tetapi apa yang kita butuhkan. Anda punya keinginan jadi ini, jadi itu, dapat ini, dapat itu, tapi menurut Allah itu tidak baik, maka Allah tahan, karena ini yang terbaik buat kita. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah memberi kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Maka kalau Anda di dunia ini bergaul dengan orang yang baik, orang yang soleh, rajin ibadah, kenapa? Agar mereka ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Maaf, kalau kita lihat wajah orang ahli ibadah, ahli zikir, ahli sholat, Masya Allah, ingat Allah langsung. Kalau kita lihat orang yang ahli maksiat, na'udzubillah min zalik, ingat hutang, ingat masalah, ingat apa. Dan hati-hati dengan manusia. Tipe manusia itu ada 3. Manusia layaknya udara, kita tidak bisa jauh dari udara, dan itulah orang-orang soleh. Jangan menjauh dari mereka. Yang kedua, manusia layaknya obat, kadang-kadang kita butuhkan. Yang ketiga, manusia layaknya penyakit. Tidak ada yang ingin kena penyakit atau dia kehadiran penyakit di dalam dirinya. Tidak ada satupun yang menginginkannya. Semoga insya Allah dengan akhir tahun ini bisa menjadi introspeksi besar untuk kita semua. Perbaikan untuk hati kita. Hati kita ini raja. Anggota tubuh ini adalah prajuritnya. Maaf, sibukkan diri dengan diri sendiri. Jangan sibukkan diri dengan orang lain. Anda diciptakan untuk Allah, bukan untuk makhluk. Sibukkan diri dengan diri Anda sendiri. Jangan mikirin orang. Kalau bisa, beli 2 cermin. Cermin pertama lihat kelebihan orang lain, cermin kedua lihatlah aib dan kekurangan diri kita sendiri. Saya bersyukur betul, dosa saya tidak ada baunya. Kalau dosa saya ada bau, saya yakin tidak ada satupun yang duduk di sini. Maka Rahman Rahim Allah menutupi dosa kesalahan kita, sehingga dosa kita tidak ada bau. Atau kita dosa semalam ditulis di jidat kita, semalam fulan lakukan ini, lakukan itu. Coba Allah bongkar rahasia-rahasia kita. Kita ini banyak maksiat, tapi Allah masih menutupinya Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan ampunan, rahmat Allah dan keberkahan majlis ini, dan kita semua mendapatkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Saya berikan kesempatan bagi jemaah yang mau pertanyaan seputar apapun, insyaallah dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari satu boleh? Boleh, 3 periode aja boleh. Masa 3 pertanyaan nggak bisa? Silahkan. Ada tiga pertanyaan. Siap, satu-satu, one by one. Wah ya, oke. Boleh, satu nanti saya jawab langsung. Antum bertanya, nanti saya langsung jawab. Oh iya. Nah, silakan. Nama saya Yahya. Iya. Putranya Zakaria. Masya Allah, antum orang tuanya namanya Zakaria. Hah? Iya, memang Nabi Yahya. Kenapa dikasih nama Yahya? Allah yang kasih, belum lahir lagi. Maka Nabi Yahya bilang, kok ya Allah punya anak? Aku ini udah tua, istri saya mandul, nggak bisa punya anak. Itu kan ketetapan Allah. Akhirnya Yahya dibunuh. Mudah-mudahan antum nggak ya? Umur saya 84. Berapa? 84. 84. Oh. Saya 32. 38. Masya Allah, Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan pertanyaannya. Ada kalau dulu dua ya. Boleh, tafadhal. Jadi lebaran 4 kan dua. Nggak apa-apa, siap. Yang pertama, bagaimana Allah menjaga kemuliaan Al-Quran sampai akhir zaman? Ya. Al-Quran ini beda dengan kitab-kitab yang lain. Al-Quran ini beda dengan Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa. Dulu diserahkan kepada ulama mereka agar mereka menjaga kitab-kitab tersebut. Sehingga mereka menjual Allah dan mereka merubah kitab-kitab Allah terdahulu. Nah, karena ini kitab terakhir, jadi kalau dirubah bahaya. Jadi ini karena kitab terakhir, nabi terakhir, sudah tidak ada nabi lagi, tidak ada kitab lagi turun. Jadi Allah harus menjaga sendiri. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Itulah bukan hanya dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk hafalan. Maka Al-Quran ini dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Mana ada kitab Taurat, Zabur yang dihafal oleh mereka? Nggak ada. Dalam bukti sejarah nggak ada sama sekali. Cari ulama-ulama dahulu hafal Injil, nggak ada. Tapi kalau Al-Quran, nih lihat anak Indonesia, nggak ngerti bahasa Arab, tapi hafal Quran. Dan itulah salah satu mukjizat daripada Al-Quran. Karena Nabi Muhammad punya mukjizat abadi. Beda dengan mukjizat para nabi dan rasul yang lain. Mukjizat Nabi Musa tongkat, mukjizat terbelahnya laut. Sudah tidak ada lagi mukjizat mereka. Mukjizat Nabi Ibrahim nggak ada, Nabi Nuh nggak ada, Nabi Isa nggak ada. Tapi mukjizat Nabi Muhammad sampai hari kiamat belum putus. Adalah apa? Al-Quran. Dan itu Allah menjaga dengan surat Al-Hijr. Alif Lam Ha Jim ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaga tulisannya, hafalannya. Antum baca Al-Fatihah sama dengan orang Arab, nggak ada bedanya. Dan itulah salah satu bukti Allah menjaga Al-Quran. Karena dari generasi ribuan jutaan orang penghafal Quran nanti disampaikan ke jutaan lagi dan seterusnya sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua? Pertanyaan yang kedua, itu Siap. Al-Quran sebagai sarana mendidik keluarga dan program segala Nah. Al-Quran sebagai sarana pendidikan dan program segala. Nah, itu kalau antum buka surat Ali Imran surat ketiga ayat 33 sampai ayat 40. Nanti antum baca di rumah ya. Bagaimana istri daripada Imran bernazar yang di dalam rahimnya akan menjadi pelayan Baitul Maqdis. Ternyata pada saat dia melahirkan ternyata perempuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin, dzurriyyatan ba'daha min ba'd," dan seterusnya. Di situ dia bernazar, "Ya Rabb, yang di rahim saya menjadi pelayanmu, rumahmu." Ternyata pada saat lahiran, "Ya Allah, saya lahiran perempuan, bukan laki-laki." Dan laki-laki beda dengan perempuan. Oh, kenapa? Bukan beda dalam amalnya, tapi beda fisiknya. Dan perempuan kalau lagi haid nggak boleh menetap di rumah ibadah. Jelas? Dan antum bisa baca di situ ada pendidikannya. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nanti antum baca ayatnya dari 33 sampai ayat 40 dan antum mendalami terjemahannya. Di situ Al-Qur'an mendidik kita
dan mengajarkan kita cara mendidik anak. Bahkan sebelum anak datang sudah dipersiapkan jadi apa nanti. Ya, pernah nggak istri kita hamil pada saat mau lahiran bilang insya Allah anak saya jadi hafiz Quran dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan lagi? Masih, tapi biar yang lainnya. Oh, boleh. Siap. Mudah-mudahan insya Allah antum masih ada umur kita ketemu lagi. Silakan. Ibu-ibu yang mau bertanya, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Muzi dari Jalangan. Masya. Mohon penjelasan yang pertama, hati itu ada 3 macam. Ini kebanyakan hati pada saya. Hati yang sakit, hati yang sehat, hati yang mati. Mohon dibedah sehingga dapat paham betul. Karena itu kuncinya di hati. Yang pertanyaan kedua mohon dibedah surat Al-Isra ayat 72. Wa man nabi hadil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma Wa adallu sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulama membagikan qalbu itu 3. Qalbun salim, qalbu yang sehat. Yang kedua, qalbun marid, qalbun yang sakit. Yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang selamat itu hati yang selamat dunia akhirat. Allah berfirman surat Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu tidak bermanfaat harta anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, tidak ada iri, tidak ada dengki, bersih dari kemusyrikan, dari kekufuran dan lain sebagainya. Dan itu hati yang hidup. Yang kedua, hati hidup tapi masih ada rasa sakit, masih ada noda-noda yang mengotorinya, ada ria, ada hasad, ada ujub, ada apa gitu. Ya, kayak ada titik-titik hitamnya. Maka itu yang harus segera diobati. Kalau hati yang mati itu tidak diharapkan kesembuhannya lagi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana fi hadhihi a'ma, orang yang buta, bukan buta penglihatannya tapi buta hatinya, jauh dari Allah, jauh dari kebenaran, enggak pernah ke masjid, enggak pernah salat berjamaah, enggak pernah ikut kajian, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dia di akhirat bahkan lebih buta, bahkan lebih tersesat lagi. Ya, bahkan akan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, selalu kalbu kita ini dibersihkan. Bagaimana caranya? Carilah hatimu di 3 tempat. Halo? Masih hidup? Wih, kok pada melek semua? Oh, ada makanan. Masya Allah. Ini yang tadi begini berapa? Ini mana nih makanan belum datang? Carilah hati Anda di 3 tempat. Di majelis taklim, ketika Anda berkhalwat, sendiri berduaan sama Allah, sendiri sama Allah. Yang ketiga, ketika Anda mendengarkan Al-Quran. Ketika majelis taklim, ketika mendengarkan Quran, ketika sedang sendirian. Kalau Anda tidak menemukan hati Anda di 3 tempat ini, carilah hati Anda. Minta kepada Allah hati yang baru. Karena Anda ternyata tidak memiliki hati. Ya, karena hati kita jauh dari Allah. Inilah dekat dengan ulama, dekat dengan majlis taklim, dekat dengan orang soleh, itu akan menghidupkan hati kita. Sebagaimana Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ikutlah di majlis taklim, dekat dengan ulama, nanti hati kamu hidup. Sebagaimana bumi kalau diguyur dengan hujan, langsung tumbuhan keluar, langsung jadi hijau. Jelas? Ya, mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang selamat dan hati yang sehat selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Ibu-ibu sudah dapat snack belum? Waduh, panitia ini bahaya, Masya Allah. Saya baru pertama kali kajian kok lebih cenderung dekat ke ibu-ibu dibanding bapak-bapak. Ternyata ibu-ibu di sini porsinya besar ya, Masya Allah. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Oh, ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada ayatnya itu mana saya mengenai anak saya. Nanti kalau
فإذا قرأنا نعم إن علينا بيانه. Jadi 4 ayat itu kemudian dalam suatu kesimpulan. Tadi kalau tadi itu kita belajar dari kualitas ke kualitas. Kualitas yang jadi kalau kita belajar dari istilah saya Siap. Waalaikumsalam. Di juz 29 ada surat namanya surat Al-Qiyamah. Ya, surat Al-Qiyamah di situ dijelaskan oleh Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Artinya, jangan menggerakkan lidahmu wahai Muhammad sebelum dibacakan oleh Jibril alaihissalam. Lita'jala bih, jangan terburu-buru. Ikuti bacaan Jibril. Maka itulah kita wajib mengikuti bacaan guru dan cari guru yang bacaannya hafalannya kuat, mutqin, tajwidnya benar. Jangan menggerakkan lidahmu wahai Muhammad sebelum dibacakan Jibril. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang bertugas untuk mengumpulkan Al-Quran, menjaga Al-Quran, dan kami yang akan memperjelas isi kandungan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW di sebagian hadis menjelaskan isi kandungan sebagian ayat Al-Quran, dan sebagian ayat yang lain tidak ditafsir Nabi, karena kalau ditafsir Nabi peku, ya, artinya peku, tidak ada yang berani menafsirkannya dia kembali. Sedangkan ada ayat yang ditafsir sesuai perkembangan zaman, baru ketahuan. Seperti ini, surat Al-An'am, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, akan dilapangkan dadanya sehingga dia menerima agama Islam, hidayah. Wa may yurid ayyudillahu, barang siapa yang ingin dipersempit dadanya, disesatkan oleh Allah, dia tidak akan menerima kebenaran. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke arah langit. Maka makin naik ke atas itu baru terbukti sekarang secara ilmiah. Kalau Nabi jelaskan di zaman beliau, orang kafir gak percaya, karena mereka belum ada sepeda, belum ada motor, belum ada mobil, belum ada pesawat. Maka mereka belum tahu. Mereka dulu membayangkan syaitan itu sosok yang jelek, membayangkan malaikat sosok yang baik, gitu aja. Mereka gak pernah jumpa syaitan, ya, seperti pohon zakum, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, surat Ad-Dukhan. Mereka kan membayangkan apa? Allah ingin menggambarkan pohon zakum itu di neraka jelek seperti syaitan. Mereka kan gak pernah lihat syaitan, tapi mereka membayangkan syaitan itu jelek, penampilannya jelek, menakutkan dan lain. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau di ayat ini Nabi SAW jelaskan bahwa makin naik ke arah langit, makin berkurang oksigen, dada kita sempit sampai meninggal. Nah, itu tidak bisa diperjelas di saat itu. Maka sekarang baru kita faham. Kenapa? Buktinya kalau kita naik pesawat, kadang-kadang kalau oksigen berkurang atau udara di pesawat sudah mulai sesak gitu, nggak enak, nggak nyaman. Atau lagi naik pesawat juga terasa demikian. Maka itulah Nabi SAW talaki bersama Jibril, dan itulah harus cari guru yang tepat pada saat kita belajar Al-Quran. Guru tajwid dan guru tafsir. Karena tajwid itu bedakan antara guru ngaji biasa sama guru hafiz Quran. Guru ngaji biasa kita belajar Iqra 1 sampai 6. Tapi kalau guru yang punya sanad Quran, yang mungkin hafalannya hafal 30 juz, itu beda kualitasnya. Maka itulah yang lebih tepat. Kalau kita mau hafal Al-Quran, mau mendalami Al-Quran, bisa kita cari guru tafsir lagi, ya. Dan itu penjelasan dari ayat tersebut. Mudah-mudahan kita insya Allah senantiasa dekat dengan Al-Quran dan rajin membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Allah taala a'la wa a'lam bissawab. Nah, silakan ibu-ibu, ada yang mau? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi suatu mengatakan bahwa kita dalam jauh-jauh ke Mekah itu boleh berdoa dengan bahasa Arab. Tapi mengapa kita asal tidak boleh dengan bahasa saya di masjid? Kita apa? Ya. Waalaikumsalam. Gini, ada ruang ibadah yang tidak bisa diutak-atik, seperti antum dalam sholat baca Quran dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena itu biar Allah mempersatukan semua dengan satu. Contoh, arah kiblatnya kita dari Indonesia hadap Ka'bah, dari Mesir hadap Ka'bah, semua hadap arah Ka'bah, arah Ka'bahnya. Kalau di sana kita lihat Ka'bah langsung.
Jadi Allah ada hal-hal yang tidak bisa diutak-atik, sami'na wa ata'na. Tapi ada keleluasan yang Allah berikan. Kalau nggak kuat diri, bisa duduk, bisa berbaring, bisa tiduran, dan lain. Jadi ada ruang luas yang Allah berikan kepada hamba biar tidak dipersulit. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah untuk kalian, tapi Allah tidak pernah menghendaki yang sulit. Kita kadang-kadang yang mempersulit diri sendiri. Maka jadi ada waktu ruang. Contoh, antum lagi dalam sholat, ya, lagi di dalam sholat. Kan dalam sholat itu gerakan yang sudah ditentukan. Antum nggak bisa bilang Allahu Akbar, bisa nggak begitu? Ya kan nggak mungkin. Kenapa? Karena sudah diatur ketentuan-ketentuan itu. Maka dalam sholat itu gerakan yang sudah ditentukan. Maka disebut sholat itu ada dalam bahasa apa? Sholat itu mulai dari takbir sampai salam dengan gerakan tertentu. Gerakan tertentu apa? Ada tegak berdiri, kemudian ruku, ada sujud, ada duduk antara dua sujud, ada salam kanan kiri dan lain. Jadi ada gerakan yang ditentukan dan ada gerakan yang antum sendiri. Seperti Umar bin Khattab pada saat melihat Hajar Aswad, kata beliau, wahai Hajar Aswad, kamu ini batu, tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Tapi karena aku melihat Nabi mencium kamu, aku ikut juga. Padahal dia tahu ini batu. Dan tidak semua sesuatu yang ada di dunia berarti harus dimuliakan. Antum tidak memuliakan semua batu yang di muka bumi. Batu Ka'bah, Ka'bah itu batu, susunan batu kan. Tapi kita kelilingi. Ada yang kita cium, Hajar Aswad, batu hitam itu. Kemudian ada satu lagi, Jumrah. Maka tidak semua yang ada di bumi itu kita harus hormati. Enggak, ada ketentuan-ketentuan tertentu. Walaupun ini batu, tapi batunya berbeda. Ya, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Oh, silakan ibu-ibu di belakang. Nah, itu kan lebih baik kita harus memahami makna. nah, nah. Kemudian yang saya tanyakan, apakah sama nilainya? Andai seseorang dia tidak bisa baca bacaan Al-Qur'annya, tapi dia memahami maknanya dan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang memahami makna berarti dia pasti membaca dengan baik. Betul? Jadi kalau maksudnya saya tidak bisa baca artinya doang terjemahan. Iya. Iya. Ada seseorang itu bisa membaca Al-Quran, namun tidak hafal. Oh iya. Tidak hafal atau tidak memahami maknanya. Nah. Namun beliau ini artinya membaca yang dibaca ini adalah artinya. Karena tidak bisa dengan lancar membaca Al-Quran, artinya Iya. Nah ini yang menjadikan pertanyaan adalah samakah pahalanya orang yang membaca Al-Quran atau hanya karena tidak bisa membaca Al-Quran artinya hanya membaca artinya? Iya. Enggak. Yang lebih mulia yang bisa baca Quran walaupun terpatah-patah membaca. Karena dapat dua kebaikan dari Allah. Ada hadis dari Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Ummi Aisyah radhiyallahu anha wa ummul mukminin bahwa Nabi bersabda, orang yang terpatah-patah membaca Quran merasakan kesulitan, enggak bisa baca dengan lancar, tetap dapat dua kebaikan dari Allah. Jelas? Maka orang yang terpatah-patah bacanya sulit banget, walaupun banyak kesalahan, tetap dia dapat dua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau sampai dia baca dengan lancar, apalagi tingkatan tertinggi kan tingkatannya gini, membaca dengan lancar dan memahami. Yang kedua, membaca dengan lancar doang. Yang ketiga, terpatah-patah dalam baca. Itu ada tingkatan masing-masing. Ya, tapi tetap dapat kebaikan dua pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya lagi? Sudah insyaallah. Oh, Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, kami itu mengikuti kajian yang amalan yang saya lakukan itu amalan yang kami terima itu amalan yang kita lakukan itu tidak diterima. Nah, Penyebab-penyebabnya itu apa saja? Apakah amalan yang kita terima itu bisa dirasakan dan diterima oleh Allah? Apakah bisa dirasakan dalam iya. keseharian kita?
Ya, amalan tidak diterima karena pertama tidak dilandasi ajaran dari Islam. Artinya Anda beramal sendiri tidak ada landasan dalam Islam, itu nggak diterima. Yang kedua, amalan riya, dikerjakan karena riya, ingin dilihat orang, dipuji orang, itu tidak akan diterima. Dari mana saya tahu amalan saya diterima? Sesudah beribadah, Allah mempermudah hamba beribadah lagi. Habis sholat subuh tadi, nanti dipermudah oleh Allah sholat zuhur, berarti sholat subuh kita diterima. Nanti sholat asar, berarti zuhur kita diterima. Sholat maghrib, nanti asar kita diterima. Dan Allah memudahkan, memberikan kelapangan dalam dada kita. Dan Allah memberikan rasa takut kepada Allah di dalam hati kita. Berarti itu tanda ibadah diterima. Seperti persis orang baru pulang umrah, pulang haji. Dari mana tahu umrah haji diterima? Sesudah pulang umrah, ibadahnya meningkat, akhlaknya makin bagus. Nanti diundang umrah lagi oleh Allah, terus rajin sholat berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Hah? Iya, antum mau bertanya lagi? Iya, satu. Oh ya Allah. Tunggu sebentar, ini ada satu di belakang. Nah, bukan, ini beliau udah 80-an, jadi kita biar insyaallah, karena kalau kita nggak jumpa lagi udah selesai pertanyaan beliau. Astagfirullah, semoga panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu jazakallahu khairan. Saya di beberapa tadi kan sering mengikuti kajian secara juga penempatan Ustaz. Iya. Salah satunya itu Ustaz yang mungkin masih saya karena sering mengikuti beberapa itu ada beberapa saya memastikan lagi. Iya. Ada salah satu kajian yang dengan siapa sebelum subuh ya, kemudian dia beriktikaf dengan tadi. Saya sudah lihat kemudian yang melakukan sholat beberapa pahalanya seperti umrah. Oh, umrah dan haji. Iya. Yang saya masih ragu dan saya katakan mengusul berkatnya itu setelah waktu syukur atau Iya. beberapa saat kemudian baru sholat. Saya pernah melakukan ketika berbunyi ini saya seperti satu tapi terus saya Iya. Siap. seperti itu waktu itu habisnya antara Iya. Nah, siap. Siap. Nah, Waalaikumsalam. Itu hadis dari Nabi SAW. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dalam sunan beliau dari sahabat namanya Anas bin Malik. Nabi bersabda, barang siapa salat subuh berjamaah kemudian duduk di masjid berzikir sampai terbit matahari lalu salat 2 rakaat, baginya pahala haji dan umrah sempurna 3 kali. Nah, itu yang disebut itu salat kita kenal antara kita aja orang awam. Kalau dalam kitab-kitab fikih klasik zaman dulu nggak ada. Kita kenal sekarang istilahnya salat syuruk atau isyraq. Ya. Itu dikerjakan kapan? Kata ulama 15 sampai 20 menit sehabis terbit matahari. Kalau ini alarm bunyi itu berarti terbit matahari, berarti tunggu 15-20 menit kemudian. Jelas? Ya, karena pada saat terbit matahari dalam mazhab Syafi'i kita ada 5 waktu makruh salat. Yang pertama ketika terbit matahari. Kenapa Nabi melarang kita pada saat terbit matahari kita salat? Karena terbitnya matahari di antara 2 tanduknya syaitan. Jadi syaitan menganggap kita menyembahnya di saat itu. Maka kita diminta 15 menit atau 20 menit kemudian baru boleh salat 2 rakaat sesudah terbit matahari. Contoh, terbitnya matahari jam 5 atau jam 5.30. Nunggu 15 menit kemudian salat 2 rakaat tersebut. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini beliau ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kenapa sholat itu jadi barometer ukuran? Kenapa apa? Sholat itu jadi barometer ukuran seseorang. Ya. Benar-benar. Karena semua amal yang lain bisa gugur kecuali sholat. Puasa tidak wajib kalau antum lagi sakit, lagi atid, sakit, nggak bisa puasa, lancar. Nggak punya duit, nggak wajib zakat. Benar kan? Nggak punya duit, nggak boleh haji, nggak bisa umroh, nggak diwajibkan. Tapi kecuali satu, nggak bisa gugur, sholat. Antum lagi perang aja,
itu namanya sholatul khauf. Sholat dalam keadaan ketakutan, takut. Dalam keadaan perang aja nggak boleh ninggalin sholat. Dan sholat itu tiangnya agama. Yang pertama akan dihisab di akhirat adalah sholat. Dan sholat itu adalah satu-satunya perintah dari Allah langsung ke Nabi. Beda dengan zakat, puasa, haji melalui malaikat Jibril. Jadi sholat itu tiangnya agama. Jelas? Halo? Jangan dulu, jangan. Dengerin jawaban dulu baru boleh pulang. Semoga panjang umur. Jadi sholat itu karena gini, rukun Islam berapa? 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau syahadat sudah, secara lisan kita sudah sampai asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 1. Berarti tinggal 4. Sholat nggak bisa gugur, dalam kondisi apapun tetap sholat dikerjakan. Tapi kalau zakat tidak punya uang nggak wajib. Puasa nggak sehat nggak wajib. Kemudian haji dan umrah juga demikian. Kalau tidak punya uang kita tidak diwajibkan. Jelas? Halo? Mencatat? Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Sebelum saya tutup dengan doa kafaratul majlis, marilah kita membuat perjanjian menuju surganya Allah bersama-sama insyaallah. Silakan mohon bergandengan tangan, pegang tangan yang sebelah kanan dan pegang tangan yang sebelah kiri, jangan sampai salah pegang suami orang, istri orang, hati-hati. Silakan bapak-bapak bergandengan tangan, mohon maaf dengan segala hormat, pegang tangan yang kanan dan kiri. Silakan ikutin bacaan saya. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah, sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Wahai saudaraku, jika engkau masuk surga, bawalah saya bersamamu. Dan jika aku masuk surga, saya tidak lupa denganmu. Aku mencintaimu karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga ukhuwah kita, persaudaraan kita, persatuan kita, negeri kita, bangsa kita, iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Walhamdulillah, sudah saling berjanji mengajak ke surga agar ikat janjinya peluk yang sebelah kanan dan peluk yang sebelah kiri. Mudah-mudahan dipertemukan di surga kembali. Silakan dipeluk yang kanan dan kiri. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga sehat semuanya, berkah umurnya, insyaallah dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya.